Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Harun Ar-Rasyid dengan NIM 230240110110134. Di sini saya akan membuat video tentang living hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Bu Nurul Afifah. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya hadis Nabi adalah yaitu ucapan, perilaku, sikap, dan takrir Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Beliau menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia sejak Islam hadir sampai akhir masa. Kehadiran hadis tersebut dilingkup oleh ruang dan waktu tertentu. Ruang yang dimaksud adalah lingkup konteks sosial budaya dan historis masyarakat Arab pada waktu 1400 tahun yang lalu. Dan secara spesifik menyangkut yaitu asbabul wurud hadis. Jika hadis Nabi terbatas pada ruang dan waktu, artinya ada ajaran Islam atau hadis Nabi yang bersifat universal atau temporal dan lokal. Hadis itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang dipegangi dan ajarannya diamalkan oleh umat Islam. Hadis menjadi standar utama umat Islam dalam usaha meneladani dan mempraktikkan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW digugu dan ditiru secara literal tekstual. Meski banyak pada umat Islam yang berusaha melakukan kontekstualisasi atau atas suatu hadis. Perdebatan kaum literalis versus kontekstualis memang perdebatan yang tidak akan menemukan ujung hilirnya. Ia akan ada di sepanjang sejarah manusia dalam masalah apapun, bukan hanya agama. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keragaman budaya, bahasa, suku, agama, menandaskan betapa kayanya negara ini. Dalam masalah agama yang memiliki peranan dominan dan konteks konstruksi masyarakat Indonesia, terdapat banyak keragaman praktik keberagaman yang berkembang di masyarakat. Apa itu living hadis? Menurut Al-Fatih Surya Dilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adalah adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Dan Nurun Najwa menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi atau dari teks-teks sumber yang jelas atau yang diyakini ada. Jadi living hadis itu adalah sebuah penerapan hadis dalam suatu daerah atau masyarakat yang akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Di Indonesia, frasa living hadis ataupun saudara kandungnya living Al-Quran pada dasarnya adalah frasa yang dipopulerkan oleh para dosen tafsir hadis yang kontemporer sekarang menjadi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan prodi ilmu hadis, yaitu di UIN Sunan Kalijaga melalui buku metodologi penelitian living Al-Quran dan hadis pada tahun 2007. Akan tetapi jika kita lihat ke belakang, istilah living hadis
sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya Living Hadis in Tablighi Jamaah. Dari istilah living sunnah dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Jadi pada dasarnya ini bukanlah barang baru, hanya saja sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan. Jadi living hadis itu adalah penerapan hadis terhadap konteks kehidupan masyarakat. Penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian, yaitu bisa menggunakan pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen, yaitu teks-teks hadis baik dari segi sanad maupun matan hadis, yaitu secara histori. Yang kedua, pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Agama dikaitkan dengan komunitas masyarakat dalam arti menjadi anggota suatu komunitas berarti melibatkan diri dalam sistem peribadatan komunitas tersebut yang bersifat spesifik dalam masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu melalui pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi mengandalkan metode penelitian partisipatif dan penelitian dapat memahami tindakan agama dari dalam. Yang keempat, melalui pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang mengumpulkan pluralitas pemahaman terhadap teks-teks. Jadi sekian dari saya. Dapat disimpulkan bahwasanya kajian living hadis merupakan satu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu memang masih belum ada kesempatan dalam model metode dan analisisnya. Yaitu ada beberapa hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, living hadis merupakan suatu bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Yang kedua, dalam melakukan penelitian dengan model living hadis, selayaknya perlu dipastikan ditemukannya teks hadis terlebih dahulu yang berasal dari informan. Karena jika teks hadisnya tidak ditemukan, maka penelitian akan terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Yang ketiga, kajian living hadis masih membutuhkan metode dan pendekatan. Mungkin sekian. Terima kasih.